Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Albar. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mempraktekkan tentang konseling individu, yaitu SFBT atau kepanjangannya dengan Solution Focus Brief Terapi atau konseling berbasis solusi. Untuk itu, sedikit cerita yang ada dalam video selanjutnya adalah konseling menceritakan masalahnya, yaitu dia yang susah beradaptasi atau bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan yang baru. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan Mas, duduk dulu. Iya Pak. Selamat datang Mas di ruangan konseling saya. Iya Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Mas siapa, nama panjangnya? Oh, nama saya Alvin Tristiawan Pamungkas Pak. Oh ya, umur berapa? Umur 17 tahun Pak. Oh, masih sekolah ya? Iya betul. Sekolah di mana? SMK atau SMA? SMK 7 Surakarta Pak. 7 Surakarta. Ya. Negeri ya itu ya? Negeri Oh, ya. iya. Ambil jurusan apa Mas? Jurusan saya multimedia Pak. Multimedia Multimedia, itu mencakup, berarti kan multi, berarti mencakup semua media gitu ya? Ya kayak nyuting gitu Pak. Video, Foto, tapi video ya. oh ya, bagus. Rencana mau kuliah, lanjut kuliah atau? Ya rencana mau lanjut sih Pak. Dan kebetulan ya saya passionnya di situ dan Di multimedia itu iya ya? betul. Ya Ambil- saya suka aja gitu ya. Di fotografinya atau yang video? Saya lebih ke fotografi sih Pak. Fotografi. Iya. Oke. Rumah Mas mana? Rumah saya Turisari Pak. Iya. Iya. Oh. Berarti mau kesini tadi lompatil itu ya, Pasar Nonggo itu macet biasanya. Iya. Tadi ya lumayan macet Pak. Sering sih itu macet. Tapi cuaca alhamdulillah. Alhamdulillah nggak hujan. Iya. Biasanya hujan Pak. Iya, kalau hujan tambah macet di situ. Makanya. Untuk itu mau dilanjut atau langsung konseling? Boleh Pak. Nah, sebelumnya relax dulu ya Mas ya. Ya. Udah enjoy untuk Iya. duduknya? Ya, insya Allah. Ya. Langsung saja ya. Sebelumnya konseling itu apa Mas ya? Menurut Mas saja. Kalau konseling setahu saya sih kayak apa ya Pak? Meminta solusi ke orang gitu. Oh ya, Untuk betul. suatu masalah. Betul. Ya setahu saya Ya. sih itu sih Pak. Secara garis besar itu konseling adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk Oh. membantu memecahkan apa masalah yang dialami oleh konseli atau klien lah. Untuk konseling ada beberapa asas. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang dua asas, yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Ya. Udah paham dengan asas keterbukaan? Ya belum Pak, saya belum sama sekali iya. tahu tentang Saya konseling. jelaskan Iya. ya. Untuk asas keterbukaan itu apa ya? Untuk klien menceritakan masalah yang sedang dialaminya itu dengan secara terbuka tanpa menutup-nutupi. Jadi terus terang gitu ya. Iya. Dan yang kedua itu asas kerahasiaan. Jadi semua masalah yang disampaikan oleh klien atau konseli atau Mas saat menyampaikan masalah
dan masalah itu yang tahu hanya bapak dan mas aja. Berarti bersifat private lah. Iya. Untuk Dijamin nggak bocor gitu ya, ya, Pak? berarti sebelumnya udah pernah meminta solusi dengan teman atau Ya kalau itu sih paling curhat-curhat itu Pak, ya biasa anak muda paling tentang cinta gitu. baik. Iya. Baik. Oh ya, langsung saja, tolong mas bisa menyampaikan masalah yang sedang dialami dan semoga saya bisa sedikit membantu memecahkan dan memberi solusi. Monggo silakan. Jadi gini Pak, saya tuh punya masalah. Nah ini kebetulan kan sebelumnya saya pindah rumah kan ya Pak ya. Sebelumnya saya di Banyuanyar. Iya, sebelum di Tulusari itu di Banyuanyar. Nah di sini tuh baru berapa bulan ya? 2 atau 3 bulan lah. Oh, baru. Di Tulusari itu. Nah saya tuh punya masalah kayak kurang pede gitu loh Pak. Kepercayaan dirinya tuh kurang untuk berbaur sama masyarakat baru di Tulisari itu Pak. Oh ya, berarti masnya Betul. baru istilahnya adaptasi, Iya betul. adaptasi di lingkungan yang Iya. baru gitu ya. Iya. Masalahnya kurang percaya diri dalam beradaptasi di lingkungan baru. Iya. Untuk kenapa mas bisa kurang percaya diri dalam berbaur itu mas? Nah itu sih Pak, apa ya, kalau saya tuh orangnya kan agak ceplas-ceplos ya Pak ya, bahkan sama orang baru gitu ya agak ceplas-ceplos itu. Dulu sih pernah ada kasus kayak orangnya nggak terima gitu, ngajak berantem. Nah saya takutnya kasus itu terjadi lagi di lingkungan baru saya ini. Itu ini kan takutnya Maksudnya ceplos-ceplos itu dalam bercandaan atau? iya dalam bercanda sih Pak, gitu kan. Saya suka kelepasan gitu lah Pak, kalau saking asiknya kan. Iya. Itu Ada baiknya juga sih ceplos-ceplos untuk agar kita bisa akrab gitu ya. iya maksud saya seperti itu, cuman kan ya orang kan beda-beda ya Pak ya. Jadi ya itu yang saya takutin, yang membuat saya kurang pede di situnya Pak. Dan di lingkungan masyarakat mas udah menerapkan seperti contohnya senyum atau menyapa dengan tetangga-tetangga sekitar. Ya untuk selama ini baru sebatas itu sih Pak. Ya kalau untuk menyapa kan ya sebagai orang Jawa ya Pak ya, Iya. sudah budayanya Iya, ya, Pak. istilahnya Ah, kula nuwun, Iya. nyuwun sewu atau nderek langgung gitu ya. betul. Tapi kalau untuk ibaratnya apa ya, nimbrung sama anak-anak muda di sana tuh kayak ya belum pede aja. Masih canggung. Satu canggung, dan kedua karena itu tadi Takut gitu. takut kalau sana nggak terima gitulah, belum bisa nerima itu Pak. Untuk mas bisa apa ya, belum pernah mencoba untuk berbaur itu ya sama Iya. sekali ya, Iya. dari kayak orang taruna. Iya belum Pak, pengennya sih ikut gitu loh. Tapi ya alasan itu tadi ya. Ya makanya saya datang ke sini, kali aja bisa dapat solusi gitulah dari Bapak, Iya. saran-saran gitu. Untuk solusi saya itu ya ini kembali ke diri mas sendiri dalam kontrol mas sendiri. Jadi kontrol, maksudnya kontrol itu ya itu kan mas katanya ceplas-ceplos Iya. ketika bertemu orang dalam bicara atau bercandaan lah, Iya. itu Iya. bisa dikontrol lah. Mm-mm. Ya kayaknya ya kalau di Jawa itu kan ada basa kromo atau bahasa Jawa yang mukul lah. Nah, lebih baiknya kan baru kenal gitu
harusnya Mas bisa gosok kromo lah dengan Iya. masyarakat sekitar. Mungkin hal itu bisa gimana ya, masyarakat bisa menerima Mas dengan baik dan ya welcome dan bisa Mas juga bisa enjoy sendiri di lingkungan Iya, masyarakat. heeh. Kan berbaur dengan masyarakat itu kan perlu Mas. Betul. Kita hidup itu tidak sendiri, Mm-mm. bukan untuk individu sendiri, dan kita perlu bantuan dari orang lain, contohnya di lingkungan masyarakat dengan tetangga-tetangga. Kita kan ya perlu itu. Jadi kan udah kenal, udah akrab kan enak gitu. Harapan Mas untuk kedepannya gimana Mas? Dengan ini ibarat skala dari 0 sampai 10. Untuk 0 itu Mas, dari 0 itu Mas belum berani, sama sekali belum berani. Dan yang sampai 10 itu Mas sudah berani dan bisa istilahnya lindung dengan masyarakat. Harapan Mas dari 0 sampai 10 itu untuk angka berapa ya? Ya pengennya sih 10 ya Pak ya. Soalnya kan ya kalau akrab sama tetangga kan enak ya, Iya. mau ngapa-ngapain juga enak gitu loh, nggak canggung nggak apa gitu. Ya pengennya sih dari 0 sampai 10 ya 10 itu Pak Iya. ya. Soalnya kan masalah dari Mas itu tidak terlalu berat. Iya. Ya, kembali ke kontrol diri tadi. Jadi Mas mulai sekarang atau mulai besok kalau bisa ya sekarang Iya. mulai mencoba sedikit-sedikit lah. Kita kan nggak langsung bisa, yang namanya perubahan itu pasti ada, tapi kan perubahan itu sedikit demi sedikit. Untuk itu Masnya harus berani berbaur dan percaya diri, jangan takut untuk, maksudnya masyarakat nanti takutnya nggak menerima apa kedatangan Mas gitu. Jangan negatif thinking dulu, di positif dulu aja. Kita kan niatnya baik, mereka pasti suka juga karena punya apa ya istilahnya teman baru gitu. Ya, salah satu solusinya itu tadi Mas. Ya, solusi selanjutnya itu jika Mas takut keceplosan atau ya itu ya keceplosan tentang apa Ya, tadi dalam Mas, bicara. dalam bicara cepat ceplos itu Iya. ya nggak apa-apa ketika Mas keceplosan. Habis itu Mas ya lebih baiknya meminta maaf. Mungkin saja masyarakat bisa memaklumi, oh Masnya emang begini, sukanya suka ceplos, ya dijelaskan saja Mas, saya emang suka suka ceplos, ya bercanda saya ya juga begini, ya saya lihat tahu ini sudah ibaratnya sudah bawaan dari lahir lah. Iya. Dan ini cara saya untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitar dan bersosialisasi kepada teman-teman di sekolah atau di lingkungan yang sebelumnya itu kan dengan bercandaan tersebut dan membuat temannya banyak gitu ya. Iya. Ya Mas ya. Iya. Ya untuk itu ya saran saya solusi yang saya sarankan tadi ya harus Mas lakukan. Coba bayangkan Mas tidak melakukan hal atau saran yang saya berikan tadi, Mas istilahnya tidak mempunyai tetangga sekitar, tidak mempunyai apa ya tempat istilahnya penolong, istilahnya tempat untuk ketika kita susah pada saat di rumah kita kan bisa, oh kita punya tetangga, kita bisa meminta tolong, atau mungkin tetangga lagi kesusahan kita bisa membantunya. Oh,
itu saran saya saja. Ya, saya berterima kasih kepada Mas sudah mempercayai Bapak dengan layanan konseling saya. Saya harap Mas bisa menerapkan apa yang saya sarankan. Saya saya mengapresiasi Mas karena Mas datang ke sini dengan masalah yang begitu terlalu berat, tidak terlalu berat gitu loh. Iya. Itu kan tentang pengendalian diri ya, Iya betul. dengan rasa pede, rasa percaya diri itu. Untuk itu saya rasa cukup. Mungkin jika Mas belum ada perubahan atau mungkin Mas belum bisa memberanikan diri untuk berbaur kepada masyarakat, Mas bisa datang ke sini lagi. Iya. Semoga Bapak bisa membantunya dengan solusi yang terbaik lagi mungkin. Ya, terima kasih ya Pak sebelumnya. Semoga saya bisa lebih pede dalam memulai percakapan di masyarakat yang baru ini, di lingkungan yang baru. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mas. Mungkin silakan. Ya, mari Pak. Terima kasih. Ya.